A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kita melanjutkan pembacaan kitab yaitu kitab Aqaidul Imamiyah karya Ayatullah Syekh Muhammad Ridha Al-Mudhafar, yaitu sampai pada bab ke-8, pembahasan ke-8 tentang aqidatuna bil adli, keyakinan kita terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala, yang mana keadilan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk di antara usuluddin, dasar-dasar agama yang diyakini oleh kelompok Syiah Imamiyah dalam usuluddinnya. Kita baca teksnya: wa na'taqidu anna min sifatihi ta'ala ats-tsubutiyatil kamaliyah. Dan kita meyakini bahwasanya di antara sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat tsubutiyah kamaliyah, atau sifat Allah taala yang bersifat tetap dan sempurna, annahu adilun ghairu dhalimin. Menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang adil. Adil adalah di antara sifat Allah taala yang bersifat tsubut kamaliyah, bahwa Allah Ta'ala adil dan tidak berbuat zalim. Tidak pernah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan perbuatan zalim sekecil apapun. Fala yajuru fi qadha'ihi. Maka dengan sifat Allah Ta'ala yang adil tersebut, dia atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah berbuat lalim di dalam menentukan, eh, di dalam ketentuan-ketentuannya, di dalam qadha-qadhanya Allah Ta'ala. Tidak pernah ada yang bersifat lalim atau zalim. Wala yakhifu fi hukmihi. Dan dia Allah Ta'ala juga tidak akan pernah meremehkan, berbuat semena-mena di dalam menentukan hukum-hukumnya. Maka yang dilakukan oleh Allah Ta'ala yang keluar dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yuthibul muti'in. Dia atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala terhadap orang-orang yang taat kepadanya. Karena itu adalah bentuk daripada sebuah keadilan, yaitu memberikan pahala kepada orang yang berbuat kebaikan atau ketaatan kepadanya. Walahu an yujazil asin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sanksi kepada orang-orang yang telah berbuat maksiat kepadanya. Dan itu juga adalah bentuk daripada keadilan Allah Ta'ala, yaitu memberikan ganjaran, memberikan sanksi kepada orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya. Wala yukallifu ibadahu ma la yutiquna. Dan Allah Subhanahu wa taala dari bentuk uh, bentuk keadilannya tersebut tidak akan memaksa kepada para hambanya untuk melakukan apa-apa yang tidak mampu mereka lakukan, untuk melakukan apa-apa yang tidak mereka mampu untuk uh, melakukannya. Wala yu'aqibuhum ziyadatan ala ma yastahiqun. Dan dari bentuk keadilan Allah Ta'ala yang lainnya juga, bahwa dia tidak akan pernah menyiksa lebih dari apa yang memang berhak mereka terima. Tidak akan pernah lebih dari apa yang telah dilakukan oleh hambanya. Maka siksa atau sanksi yang diberikan itu adalah sesuai dengan apa yang telah dilakukan kepada hambanya, yang dilakukan oleh hambanya. Wa na'taqidu annahu subhanahu la yatrukul hasana 'inda 'adamil muzahamah. Dan kita juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan perbuatan baik dalam kondisi apapun. Baik dalam kondisi tidak sibuk ataupun sibuk, tetap Allah Subhanahu wa taala keluar dari zatnya tersebut adalah perbuatan kebaikan. Tidak pernah meninggalkan kebaikan.
wala yaf'alul qabih, dan juga dari zatnya tersebut tidak akan pernah melakukan perbuatan yang buruk. Kenapa? Li'annahu ta'ala qadirun ala fi'lil hasani wa tarkil qabih. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu, terhadap mampu terhadap untuk melakukan kebaikan, dan juga maha mampu untuk meninggalkan sebuah perbuatan keburukan. Ma'afardi ilmihi, bahwasanya tuntutan atau asumsi dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala adalah bihusnil hasan, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan baiknya sebuah perbuatan baik, wa qabhil qabih, dan juga Maha mengetahui terhadap buruknya sebuah perbuatan buruk. Jadi nggak mungkin Allah Ta'ala meninggalkan perbuatan kebaikan. Wa ghinahu anhu wa ghinahu an tarkil hasan, dan juga Allah Ta'ala, zat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha cukup atau kaya atau cukup, tidak butuh untuk meninggalkan perbuatan kebaikan, dan juga tidak butuh, atau zat Allah Subhanahu wa taala adalah zat Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang tidak perlu untuk memerlukan untuk melakukan perbuatan keburukan. Falal hasanu yatadarraru bifi'lihi, dan tidak ada juga perbuatan kebaikan yang akan membuat mudarat, bahaya dengan Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan tersebut. Hatta yahtaju ila tarkihi, sehingga Allah taala butuh untuk meninggalkan perbuatan kebaikan tersebut. Walal qabiha yaftakiru ilaihi, dan juga tidak ada perbuatan buruk, keburukan yang sehingga menuntut Allah taala itu butuh terhadap perbuatan buruk tersebut. Hatta yaf'alahu, sehingga dia melakukannya. Tidak ada yang bisa memaksa atau yang menganggap atau menjadikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu butuh untuk melakukan perbuatan buruk tersebut. Wa huwa ma'a kulli dzalika hakimun. Karena dengan itu semua, zat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana. La budda ayyakuna fi'luhu mutabiqan. Karena zat Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakim, maha bijaksana, maka perbuatannya itu adalah harus mutabiqan lil hikmah, harus sesuai dengan hikmah yang penuh dengan pelajaran. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha hakim, maha bijaksana, maka perbuatan yang muncul darinya adalah penuh dengan hikmah atau pelajaran-pelajaran penting. Wa ala hasbi nizamil akmal, dan juga itu adalah sesuai dengan undang-undang kesempurnaan. Karena zat Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha sempurna, maka yang keluar itu adalah hal yang sempurna juga. Dan itu sesuai dengan undang-undang keteraturan atau kesempurnaan. Falau kana yaf'alu dzulma wal qabih. Walau kana yaf'alu dzulma wal qubha. Kita tadi sudah meyakini, atau pembahasan di atas menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak akan mungkin melakukan perbuatan buruk, tidak akan mungkin Allah taala akan melakukan perbuatan kezaliman. Lalu di sini ingin memberikan argumentasi bagaimana seandainya saja, diumpamakan saja, seandainya Allah Subhanahu wa taala berbuat kezaliman dan keburukan. Walaupun ta'ala an dzalik, walaupun kita tidak meyakini itu, artinya sama sekali tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan itu. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Fa innal amra fi dzalika la yakhlu an arba'i suwarin. Jika kita asumsikan bahwasanya Allah taala berbuat zalim dan buruk, maka hal itu akan meniscayakan 4 gambaran, tidak lepas dari 4 gambaran.
Kita akan memberikan, di sini akan disampaikan argumentasinya. Seandainya saja Allah Ta'ala berbuat zalim dan buruk. Asumsi yang pertama adalah ayyakuna jahilan bil amri. Jika memang Allah Ta'ala dikatakan bisa atau melakukan kezaliman dan keburukan, maka asumsi yang pertama dikatakan bahwa Allah Ta'ala jahil, tidak tahu terhadap masalah tersebut. Fala yadri annahu qabih, bahwa dia, zat Allah Ta'ala, tidak tahu bahwa itu adalah zat yang bahwa itu adalah perbuatan yang buruk, sehingga dia melakukan perbuatan kezaliman jika memang diasumsikan demikian. Walaupun jawabannya kita tahu bahwa itu tidak mungkin, Allah Ta'ala tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan buruk. Ini asumsi yang pertama. Asumsi yang pertama, jika Allah Ta'ala melakukan perbuatan zalim, berarti Allah tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan yang buruk, sehingga dia menjadi berbuat zalim. Itu asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua, ayyakuna aliman bihi. Asumsi yang kedua mengatakan bahwa Allah Ta'ala mengetahui terhadap perbuatan tersebut, perbuatan buruk tersebut. Ya, dia tahu. Nggak mungkin Allah Ta'ala jahil. Makanya asumsi yang kedua, ya oke, dia tahu bahwa Allah Ta'ala tahu bahwa itu adalah perbuatan buruk. Maka tuntutan yang berikutnya, walakinnahu majburun ala fi'lihi. Walaupun dikatakan yang pertama ia tahu, akan tetapi dengan diasumsikan tadi bahwa Allah Ta'ala berbuat zalim, maka atau perbuatan buruk, maka akan tetapi ia terpaksa untuk melakukan perbuatan buruk itu. Walakinnahu majburun ala fi'lihi. Akan tetapi Allah Ta'ala terpaksa untuk berbuat keburukan itu. Ia tahu itu perbuatan zalim, tapi kenapa diasumsikan itu zalim? Ya berarti dia terpaksa untuk melakukan itu. Kalau tadi dikatakan sudah tahu itu adalah perbuatan buruk, tapi kenapa terjadi? Berarti ia terpaksa melakukan perbuatan buruk itu. Wa ajizun antarihi. Dan itu menunjukkan bahwa dia, Allah Ta'ala, lemah terhadap untuk meninggalkan perbuatan buruk tersebut. Itu asumsi yang kedua. Asumsi yang ketiga, ayyakuna aliman bihi. Oke, ya, Allah Subhanahu wa taala tahu terhadap itu adalah perbuatan buruk, wa ghairu majburin alaihi, dan dia, Allah Subhanahu wa taala, tidak terpaksa untuk melakukan perbuatan buruk tersebut. Akan tetapi walakinnahu muhtajun ila fi'lihi. Akan tetapi ia butuh untuk melakukan itu. Ya, ia tahu itu perbuatan buruk. Ya, ia tidak terpaksa untuk melakukan perbuatan tersebut, perbuatan buruk tersebut. Akan tetapi karena tadi diasumsikan kenapa ia zalim, maka berarti ia butuh untuk melakukan perbuatan itu. Butuh untuk melakukan perbuatan buruk. Itu asumsi yang ketiga. Lalu asumsi yang keempat adalah ayyakuna aliman bihi. Ia tahu bahwa itu adalah perbuatan buruk, wa ghairu majburin alaihi, dan ia tidak terpaksa untuk melakukan perbuatan buruk tersebut, wala yahtaju ilaihi, dan ia juga tidak butuh terhadap perbuatan buruk tersebut. Maka asumsi berikutnya atau konsekuensi berikutnya adalah fayanhasiru, maka dia, Allah Ta'ala, itu terbatas atau dibatasi fi an yakuna fi'luhu la lahu tasyahhuyan atau tasyahhiyan wa abathan wa lahwan. Maka ia dibatasi, zat Allah Subhanahu wa taala dibatasi bahwasanya perbuatannya itu memiliki atau bersifat sia-sia dan juga bersifat permainan dan mustahil bagi zat Allah Subhanahu wa taala itu demikian. Jadi empat asumsi tersebut tidak mungkin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di sini dikatakan wa kullu hadhihi suwari muhalun 'ala Allah taala, dan gambaran-gambaran tersebut, empat gambaran tersebut di atas tadi itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala.
mustahil diterapkan pada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci tersebut. Kenapa? Wa tastalzimu naqsa fihi, karena hal itu, asumsi-asumsi tersebut, empat asumsi tadi itu, empat gambaran tersebut di atas itu akan melazimkan kekurangan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mahdhul kamal, sementara dia adalah zat yang maha sempurna. Fayajibu an nahkuma, oleh karena itu kita wajib menetapkan, menghukumi annahu munazzahun 'anil zulmi, bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala itu suci dari hal-hal yang bersifat kezaliman. Wa fi'lu ma huwa wa fa'ala ma huwa qabihun, dan juga suci wa fi'lu ma huwa qabih, dan suci juga dari hal-hal yang bersifat buruk. Jadi kita harus menetapkan demikian dari zat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu suci, harus disucikan dari hal-hal yang bersifat zalim dan buruk. Nah, hanya saja disayangkan di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Ridho Mudhafar, ghaira anna ba'dal muslimin jawaza alaihi ta'ala fi'lal qabih atau fa'alal qabiha taqaddasat asma'u. Hanya saja ada sebagian kaum muslimin yang membolehkan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan buruk. Maha suci Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Fajawwaza an yu'aqibal muti'in, dan kelompok tersebut membolehkan bagi Allah taala untuk menyiksa, memberikan sanksi kepada orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah tadi, ia meyakini bahwa Allah taala boleh saja atau bisa saja melakukan perbuatan buruk, sehingga kelompok tersebut membolehkan atau bisa saja Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulul jannatal asin, dan juga boleh bagi Allah taala menurut kelompok tersebut memasukkan ke surga orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok tersebut membolehkan bagi Allah taala, atau bisa saja Allah taala memasukkan orang-orang yang bermaksiat ke dalam surga, balil kafirin, bahkan sekalipun orang-orang kafir. Menurut kelompok tersebut bisa saja Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang kafir ke dalam surga. Wa jawwaza an yukallifal ibada fawqa taqatihi, dan berikutnya juga, konsekuensi berikutnya oleh kelompok kaum muslimin tersebut juga kelompok tersebut membolehkan bagi Allah taala untuk memaksa para hambanya di atas kemampuan mereka, memaksa hambanya melakukan ketaatan di atas kemampuan mereka. Wa ma la yaqdiruna alaihi, dan juga memaksa hambanya terhadap apa yang tidak mampu oleh mereka untuk melakukannya. Wa ma'adzalika yu'aqibuhum ala tarkihi, dan karena demikian maka Allah taala akan menyiksa mereka karena mereka meninggalkan perintah yang Allah berikan kepada mereka. Jadi bisa saja bagi kelompok tersebut Allah taala menyiksa orang karena enggak melakukan perintahnya, sementara perintah tersebut itu di luar kemampuan hamba tersebut. Lalu juga wajawwaza an yasdura minhu dzulma wal jawra wal kadhiba wal khuda'a, dan kelompok ini juga membolehkan keluar dari zat Allah Subhanahu wa taala satu kezaliman, kelaliman, sebuah kedustaan, dan juga penipuan. Itu konsekuensinya dari apa yang diyakini oleh sebagian kelompok kaum muslimin tersebut. Wa an yaf'alal fi'la bila hikmatin. Lalu berikutnya juga kelompok tersebut membolehkan, lalu bisa saja bagi Allah taala melakukan perbuatan yang mana perbuatan tersebut tidak ada hikmahnya, tidak ada pelajarannya. Wa ghardin, dan juga tidak ada tujuannya. Wala maslahatin wa faidatan, dan juga
Kelompok tersebut membolehkan saja atau bisa saja Allah Ta'ala melakukan perbuatan yang tidak ada maslahatnya dan juga tidak ada faedahnya. Apa alasan mereka? Alasan mereka adalah bihujjatin annahu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah ditanya. Allah taala tidak akan ditanya atas apa yang ia lakukan. Apa yang Allah lakukan tidak akan ditanya. Akan tetapi yang ditanya itu adalah perbuatan manusia wa hum yus'alun, dan manusialah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan sebagian kaum muslimin yang meyakini bahwa bisa saja Allah Ta'ala melakukan perbuatan dolim dan keburukan. Lalu kemudian qaruba amsalu haula'il ladzina sawwaruhu ala aqidatihimul fasida. Lalu untuk mendekatkan contoh-contoh mereka yang menggambarkan demikian, menggambarkan akidah mereka yang salah tersebut terhadap zat Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang menggambarkan zat Allah taala bisa melakukan kezaliman dan keburukan, maka kita bisa katakan di sini bahwa mereka mengatakan bahwa Allah taala zalimun jairun. Allah taala itu zalim, lalim, syafihun, jahil, bodoh, laibun, bermain-main atau melakukan sia-sia, kadibun, berdusta, mukhadi'un, dan juga menipu. Bisa dikatakan demikian. Mereka, kelompok sebagian kaum muslimin tersebut mengatakan tentang atau terhadap zat Allah SWT itu demikian. Yaf'alul qabiha, bahwa Allah Ta'ala bisa melakukan perbuatan buruk, wa yatrukal hasan, dan juga bisa saja Allah Ta'ala tidak melakukan kebaikan, wa yatrukul hasanal jamila, bisa saja Allah Ta'ala meninggalkan perbuatan baik dan indah. Itu menurut sebagian kaum muslimin tersebut. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Maha tinggi, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari hal itu semuanya. Tidak mungkin bagi Allah Ta'ala, bagi zat Allah Subhanahu wa taala disematkan sifat-sifat seperti itu. Wa hadza huwal kufru bi'ainihi, dan inilah kufur yang sesungguhnya. Dengan keyakinan terhadap zat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka itulah kekufuran yang sesungguhnya. Waqad qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabih, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam kitabnya, wa mallahu yuridu dzulman lil ibad. Jelas dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kezaliman bagi hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim kepada para hamba-hambanya. Wa qala, dalam firman Allah Ta'ala yang lainnya juga mengatakan, wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak menyukai kerusakan. Wa qala, dan firman-Nya yang lain, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, dan tidak kami ciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya yang bersifat sia-sia. Itulah zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang disematkan, digambarkan oleh sebagian kelompok kaum muslimin tersebut. Wa qala, dan juga firman Allah Ta'ala yang lainnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT menghendaki kebaikan bagi hambanya. Mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kebaikan itu kembali kepada manusia. Tidak mungkin keluar dari zat Allah Ta'ala satu keburukan ataupun kezaliman. Ila ghairi dzalika minal ayatil karimah, dan ayat-ayat yang lainnya yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah terhadap apa yang telah Engkau ciptakan ini tidak mungkin bersifat sia-sia atau batil. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, dibacakan pada kesempatan kali ini
bisa dipahami. Kurang lebihnya walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.